telapak kaki masih ada. Selebihnya tuh jaringan seperti kambing guling lah. Saya ratusan potong. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Jangan lupa tetap jaga jarak, pakai maskernya, dan bawa hand sanitizer kalau kalian keluar rumah. Oke, so hari ini aku bakal bawain salah satu cerita dari masa lalu yang berasal dari Indonesia tentang kasus Setiabudi 13. Nah, seperti apakah ceritanya? Langsung aja check it out. Kasus Setiabudi 13 merupakan sebuah kasus yang tak terpecahkan, di mana seorang pria yang tak diketahui identitasnya ditemukan dalam kondisi tewas dan sudah tidak utuh lagi alias sudah dimutilasi. Nah, kasus ini nih guys terjadi pada tanggal 23 November 1981, di mana jasad korban ditemukan di trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta. Kasus ini juga guys merupakan kasus mutilasi pertama di Indonesia. Dan karena masih banyak detail yang belum ditemukan dalam kasus ini bisa dikategorikan sebagai kasus yang paling misterius juga di Indonesia sampai saat ini. Bapak Munim Idris merupakan ahli forensik yang melakukan penyelidikan hasil otopsi dari jenazah korban. Nah, beliau mengatakan bahwa kasus ini merupakan kasus yang paling kejam dan juga merupakan kasus yang paling berkesan yang pernah ditangani beliau. Nah, gimana sih kronologi dari kasus Setiabudi 13 ini? Kalau gitu kita langsung aja ke kronologinya. Check it out. Pada pagi hari tanggal 23 November 1981 ya guys, ada dua orang satpam dari kantor PT Garuda Matara Motor yang menemukan dua buah kotak kardus misterius, di mana tidak diketahui siapakah yang menaruh kotak tersebut di trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Pusat. Atau lebih tepatnya ya guys, di seberang gedung Ataloka pada saat itu, atau mungkin saat ini merupakan cabang dari Bank Muamalat. Nah, penemuan dari kedua buah kotak kardus misterius ini mengundang perhatian kedua satpam dari kantor PT tersebut, dikarenakan selain terlihat dikerubungi oleh lalat-lalat, tercium aroma yang kurang menyenangkan, yaitu berupa aroma anyir dari dalam kotak kardus tersebut. Nah, tapi sebenarnya ya guys, kedua orang satpam itu udah sempat ngelaporin hasil penemuan kotak-kotak kardus misterius ini kepada seorang polisi yang sedang mengatur lalu lintas di dekat sana. Nah, tapi karena kondisi sang polisi yang masih sibuk mengatur lalu lintas yang mungkin lagi rame pada saat itu, akhirnya penemuan ini menjadi terlupakan. Nah, pada akhirnya ya guys, kedua buah kotak kardus tersebut dibiarkan terus tergeletak di pinggir jalan di tempat yang sama, hingga pada akhirnya ditemukan oleh dua orang gelandangan, di mana mereka dikejutkan saat membuka kotak kardus tersebut terdapat seorang jasad laki-laki yang dalam kondisi telah dimutilasi. Nah, kejutan yang pertama datang dari kotak kardus yang pertama, di mana ditemukan 13 potong tulang dan sebuah kepala manusia yang masih utuh, di mana kondisi tulang tersebut sudah dalam kondisi yang dikerat dari dagingnya. Nah, pada kotak kardus yang kedua ditemukan 180 potong daging manusia dan juga organ-organ yang masih utuh seperti paru-paru, hati maupun limpa. Nah, tanda-tanda yang seharusnya dihilangkan seperti sidik jari maupun kepala korban justru dibiarkan tetap berada di kotak kardus tersebut. Sementara organ-organ yang lain seperti kandung kemih maupun pankreasnya tidak ditemukan di lokasi tersebut. Nah, anehnya ya guys, yang menimbulkan tanda tanya adalah
apakah maksud dari sang pelaku meninggalkan sidik jari telapak kaki maupun kepala yang masih utuh atau dalam kondisi yang tidak tersayat maupun tidak dilukai, dalam kondisi yang apa adanya, seakan-akan sang pelaku seperti ingin mengatakan, oh ini korban saya. Tapi anehnya sampai saat ini belum ada yang tahu siapakah pelaku dari kasus tersebut. Nah, padahal biasanya pada kasus umumnya organ-organ seperti atau bagian-bagian tubuh seperti yang aku sebutin tadi seharusnya dihilangkan untuk menghilangkan jejak sang pelaku. Nah, selanjutnya aku akan membacakan tentang hasil otopsi dari sang korban. Check it out. Pembedahan jasad korban dilakukan selama kurang lebih 2 jam lamanya. Seorang ahli forensik Bapak Munim Idris yang menangani otopsi korban tersebut menyebutkan bahwa sang korban dipotong secara sistematis oleh sang pelaku. Menurut penyelidikan juga ya guys, korban tanpa identitas ini berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia antara 18 sampai dengan 21 tahun dengan tinggi 165 cm. Selain itu, sang korban memiliki kondisi fimosis, bertubuh tegak dan sedikit gemuk. Perkiraan oleh pihak penyelidik, korban dibunuh dan dimutilasi 1 hingga 2 hari sebelum jasad ditemukan. Nah, mutilasi sendiri diduga dilakukan oleh lebih dari 1 orang selama kurang lebih 3 sampai 4 jam eksekusi. Nah, masalahnya ya guys, dari sekian banyak orang, bahkan sampai ratusan orang yang mengaku kehilangan kerabat keluarga yang telah datang selama proses identifikasi berlangsung, dari berbagai keterangan yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, tidak ada 1 orang pun yang cocok dengan korban atau jasad tersebut. Hingga pada akhirnya tanggal 27 November 1981, korban dikebumikan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dan misterinya adalah sampai saat ini tidak ada yang diketahui siapakah korban tersebut atau identitas asli dari korban dan siapakah pelaku korban ataupun motif apa sih di baliknya. Nah guys, gimana nih menurut kalian cerita hari ini? Apakah seru atau justru menyedihkan? Kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan menurut kalian, siapa kira-kira pelaku dari kasus ini ataupun siapakah identitas asli dari sang korban? Siapa tahu kalian ada informasi yang masih aku lewatin, bisa juga kita diskusi di kolom komentar di bawah ini. Aku bakal seneng banget kalau kita bisa sharing bareng-bareng. Dan kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, and share video ini biar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke guys, see you again in my next video. Love you all. Thank you. Bye.